لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai mari melaksanakan sholat. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama, diharapkan nanti anak-anak dapat mengetahui tentang sholat. Yang kedua, mengetahui makna ibadah sholat. Ibadah sholat. Ibadah sholat merupakan perintah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj. Isra artinya perjalanan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sholat merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab, yang dihitung, yang ditanyakan besok di hari kiamat setelah dikumpulkan di padang mahsyar, ya. Yang pertama kali dihisab, dihitung itu sholat. Apabila sholat kita sudah bagus, maka amalan yang lain akan ikut bagus. Tetapi apabila sholat kita kurang bagus, maka amalan-amalan yang lain pun akan dipertimbangkan, dihitung juga. Untuk itu, anak-anak kita semua harus sholat itu benar-benar khusyuk, tumakninah. Tumakninah itu berhenti sekedar dengan membaca tasbih. Subhanallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Samiallahu liman hamidah. Nah, seperti itu paling cepat. Ya. Tadi kita bisa melihat video yang di awal, ya, perbedaannya bagaimana. Yang pertama tadi standar, ya, kecepatannya standar. Tapi yang kedua, itu kira-kira ada tumak ninahnya apa tidak? Kalau tidak ada tumak ninah, berarti sholatnya tidak sah. Yang diingatkan seperti itu tadi. Jadi, kita dapat menyimpulkan sendiri bagaimana sholat yang baik. Sholat ini merupakan rangkaian ibadah yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Anak pasti sudah hafal ya, takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan sampai telinga. Setelah itu bersedekap, dilanjutkan dengan ruku, dilanjutkan dengan iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, terus sujud yang kedua, kalau rakaat terakhir, tasyahud, akhir, dan salam. Sholat ini dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, perbuatan yang tercela. Selama sholatnya ini benar-benar dipahami,
maknanya. Tidak asal Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Sekedar kita rukuk, iktidal, sujud sampai selesai. Tidak ada khusyuk-khusyuknya sama sekali. Ya, tidak ada tumak nina sama sekali. Ya, ini tidak akan dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita harus memahami, menghayati. Soal yang pertama, apa yang dimaksud Isra Mi'raj? Soal kedua, tuliskan urutan gerakan dalam sholat. Makna ibadah sholat. Yang pertama, dengan sholat kita melatih kedisiplinan. Kok bisa? Ya, karena kita lihat sholat, waktu-waktunya sudah ditentukan. Sholat subuh ketika fajar sampai sebelum matahari terbit. Itu waktu sholat subuh. Misalnya anak-anak sholat subuh jam 9 pagi boleh nggak? Ya, tidak boleh ya. Jadi kita harus disiplin, waktunya harus tepat waktu. Hal ini dapat kita praktekkan ya dalam kegiatan yang lain, disiplin. Contohnya ketika berangkat sekolah ya harus tepat waktu, mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru ya tepat waktu. Itu merupakan disiplin. Misalnya di rumah ada nggak disiplin? Ya, ketika kita di rumah tidur juga harus disiplin supaya menjaga kesehatan, tidak boleh terlalu larut malam. Bangun juga begitu. Jangan sampai matahari terbit kita baru bangun. Nah, nanti sholat subuhnya ya telat. Hidup bersih merupakan makna ibadah sholat yang kedua. Karena apa? Sebelum sholat kita harus berwudu terlebih dahulu. Ya, kita sebelum sholat harus wudu. Itu untuk mensucikan dari hadas kecil. Selain itu, pakaian kita harus bersih. Tempatnya harus bersih. Nah, jadi suci badan, suci pakaian, dan suci tempatnya. Untuk pengamalan hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat ya, menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Misalnya, di sekolahan, ketika membuang sampah harus di tempat sampah. Ketika ada sampah yang berserakan, ya kita harus mau mengambilnya dan membuang di tempat sampah. Selain itu, ya kita harus rajin mandi. Ya jangan sampai sehari nggak mandi, ya, baunya seperti apa nanti? Kasihan teman-temannya. Makna ibadah sholat yang ketiga yaitu kebersamaan. Jadi kalau sholat jamaah khususnya, ini ada rasa kebersamaan, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama Muslim. Ya. Jadi bersama-sama, imam rukuk, kita ngikuti rukuk. Jangan imam rukuk, kita salam. Nah, itu bukan jamaah namanya. Ya. Jadi harus ada rasa kebersamaan. Gak boleh galapan, apalagi galapi imam. Itu malah sholatnya tidak sah. Untuk kebersamaan ini di lingkungan sehari-hari, ya, di sekolahan misalnya, kita dapat belajar kelompok bersama-sama. Misalnya yang lain lagi piket. Nah, kita harus bersama-sama. Upacara bendera. Hormat ya harus hormat semua. Itu namanya kebersamaan. Yang keempat, kita saling mendoakan. Ini terkait dengan gerakan salam. Ya, karena salam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mendoakan keselamatan
untuk yang ada di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa saling mendoakan. Contohnya, ketika bertemu teman di jalan yang sesama muslim ya, dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum. Itu jangan ketemu di jalan, halo bro, hey guys. Oh, ya, kita harus sebagai orang muslim harus ada bedanya. Nah, kita ketemu teman di jalan ya, Assalamualaikum. Boleh tahu boleh. Assalamualaikum bro. Nah, itu nggak masalah. Ya, yang penting ada salamnya. Kita mendoakan kebaikan untuk teman kita, untuk begitu juga dia ketika dia menjawab salam, ya kita juga didoakan biar kita selamat. Selain itu, ketika teman kita sedang sakit, ya kita jenguk, kita doakan. Ya. Jadi ini merupakan makna ibadah sholat yang kita lakukan sehari-hari. Soal yang ketiga, sebutkan contoh kedisiplinan dalam beribadah. Soal yang keempat, bagaimana cara menjaga kebersihan sekolah? Soal yang kelima, berdasarkan video sholat di awal, bagaimana tanggapan kalian? Nanti bisa menuliskan ya, video yang pertama ini baik apa tidak, alasannya apa. Video yang kedua, baik apa tidak, alasannya apa. Nanti jawabannya dapat seperti itu. Ya. Jadi jumlah soal yang ada di dalam video ini ada 5 soal. Nanti kalian dapat menuliskannya di LK, PD, dan dijawab secara berkelompok. Demikian penjelasan dari video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.